Seberapa penting agama bagi orang-orang di dunia? Bagi orang Indonesia, penting banget. 3 riset internasional nemuin bahwa Indonesia merupakan negara paling religius di dunia. Kata orang Indonesia, keimanan pada Tuhan ini ngaruh banget sama terbangunnya karakter moral dan nilai baik pada diri seseorang. Coba lihat peta ini deh, Indonesia kelihatan paling hijau dari yang terijo. Ini jadi data yang indah banget karena tentu ada imajinasi tentang kebaikan maupun kehidupan manusia yang rukun dan adem ayem di dalam kata moralitas, iman, dan religiusitas. Karena di sanalah tuntunan soal kebaikan dan konsistensi terhadapnya diajarkan. Dan emang, komitmen suatu kelompok terhadap sistem kepercayaan tertentu bisa nentuin standar perilaku, tindakan, dan tujuan masyarakat. Nggak sulit untuk ngelihat bahwa suatu kepercayaan bisa jadi faktor pemersatu bagi orang-orang. Beautiful. Sayangnya, ternyata ada konsekuensi dari tingginya angka religiusitas ini, terutama jika dipahami secara absolut dan eksklusif. Sampai hari ini, kita masih lihat berbagai kasus kekerasan terjadi, yang tentu berkebalikan dengan nilai kebaikan dan moralitas ajaran kepercayaan maupun agama. So, meski menyandang predikat negara paling religius, kita masih punya PR bareng nih buat ngewujudin nilai baik segala ajaran untuk jadi kenyataan. Karena emang itulah yang merupakan semangat utama sesungguhnya semua ajaran. Seperti yang dijelasin sama para tokoh lintas agama ini. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apapun ajarannya, peruntukannya adalah untuk kemanusiaan. Bahwa di sanalah ajaran ketuhanan itu menuntun umatnya atau penghayatnya itu untuk berperilaku bijaksana, arif dan bijaksana. Ajaran dasar dari agama Buddha itu adalah cinta kasih dan kebijaksanaan. Salah satu jargon cinta kasih untuk mengembangkan cinta kasih itu adalah kata-kata semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nomor satu itu kita membuat keyakinan bahwa Allah itu Maha Kasih, Sang Pencipta itu Maha Kasih, Maha Adil, dan ditambah juga Maha Pengampun. Jadi apapun yang kita cintai atau kita kasih akan berbalik kepada kita sendiri. Sampai-sampai ada Trihita Karana ya, di Hindu ada. Trihita Karana itu dengan alam harus bersahabat, dengan manusia harus bersahabat, dengan terutama apalagi dengan Sang Hyang Widi. Praktiknya, agama nggak hanya mengandung aspek ajaran yang normatif. So, selalu ada hal-hal yang jadi tantangan waktu mau nerapin nilai baik suatu ajaran, supaya nggak berbalik jadi akar keburukan. Ya, akar dari itu adalah keinginan. Ya, keinginan rendah ya, namanya keinginan rendah itu adalah keinginan yang kalau tidak keturutan itu menimbulkan benci. Kalau keturutan menimbulkan rasa tidak puas. Jadi kalau kita misalnya menginginkan sesuatu, keturutan, kita nanti ada ketidakpuasan, pengen meningkat terus menerus. Itu namanya keserakan. Lalu kalau keinginan itu tidak terturuti, itu nanti kita jadi marah, kita jadi jengkel. Karena jadi marah, jengkel bisa kemudian menjadi kekerasan, bisa menjadi macam-macam bentuknya ya. Kitab suci itu kan sumber iman. Nah, kalau kita beriman, Allah itu Maha Kasih, Allah itu Maha Adil. Masa ada ajaran kebencian, ada ajaran kekerasan, ada ajaran tidak adil, ada ajaran penindasan, kan tidak mungkin. Nah, maka siapa yang mengajarkan itu? Pasti manusia. Nah, maka itu ditelusuri. Nah, dalam agama, perintah untuk memastikan tindakan itu berdampak kebaikan bagi diri sendiri sekaligus pihak lain itu adalah konsekuensi logis dari iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan gitu.
tidak sambil menuhankan apapun ya, termasuk menuhankan libido seks, menuhankan harta, kekuasaan, dan lain sebagainya. Cuma yang juga harus diwaspadai ya dalam memahami agama adalah kesadaran manusia sebagai makhluk yang berakal budi itu dituntun secara bertahap gitu, secara bertahap yang kalau kita terlewat tahapannya atau tahapan itu difahami lepas dari cita-cita tadi, itu bisa menjadi sebaliknya agama malah disalahgunakan untuk melegitimasi kekerasan. Kekerasan-kekerasan itu terjadi di berbagai spektrum. Di sampingnya, kekerasan juga bisa berlangsung secara terbuka maupun tertutup, sebagaimana diekspresikan dengan sangat baik dalam kekerasan domestik, yang paling banyak menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban. Catatannya, fenomena kayak gitu nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Pengalaman pendampingan Rifka Anissa selama 30 tahun berdiri juga nemuin bahwa kasus kekerasan terhadap istri selalu jadi jenis kasus dengan angka tertinggi. Selalu. Dan sayang banget, di dalam kasus-kasus itu ditemuin juga ada penggunaan kepercayaan agama sebagai legitimasi atas terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Dampaknya nggak bisa dibilang sepele. Umumnya, perempuan dibuat galau dengan logika sebab akibat. Kalau suami memukul kamu, pasti ada sebabnya. Nggak mungkin tanpa alasan. Introspeksilah. Deep down, perempuan jadi ngerasa bersalah, bingung, mempertanyakan segala tindakannya. Perempuan juga jadi belajar untuk tidak berdaya. Dalam kondisi itu, korban biasanya bakal ngalamin penurunan motivasi, kemampuan kognitif, dan emosional. Hal itu diantaranya juga karena belief alias kepercayaan dalam masyarakat kita merupakan hal yang bersifat sakral, dalam kata lain, tabu untuk diubah atau dipertanyakan. Korban makin ngerasa dilema dong, apakah duka, air mata, dan traumanya ini valid? Jadi dalam hal ini, sebagai korban, perempuan terkesan nggak dipeluk oleh suatu ajaran. Tapi, apakah demikian? Gimana sih sebetulnya berbagai ajaran memandang dan menempatkan perempuan?